Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya, Shalom. Haleluya, selamat datang, selamat beribadah di GBI Gideon. Kita percaya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Dan sebab itu mari kita sama-sama persiapkan hati kita, datang sujud menyembah Tuhan, datang bersorak-sorai di hadapan Tuhan, datang untuk isi hati kita dibentuk sesuai isi hati Tuhan bagi kita. Yang mau katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa untuk kita akan memulai ibadah kita saat ini. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah yang Kau curahkan bagi kami, Tuhan. Dan sebab itu saat ini ketika kami boleh datang beribadah kepada-Mu, kami tahu ini pun juga karena anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami. Kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu. Kami mau sujud menyembah Engkau. Kami mau isi hati kami dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami. Bertahtalah di tengah-tengah kami. Kuduskan, sucikan, layakan kami. Bahkan untuk setiap kami anak-anak Gideon Kids, Tuhan, guru yang mengajar, biarlah lawatan Tuhan, hadirat Tuhan juga nyata bagi mereka. Dan biarlah setiap kami yang beribadah kepada-Mu, Tuhan, kami dilingkupi oleh kuasa-Mu, kami dilingkupi oleh pengurapan Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Sebab itu dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur, kami mau buka ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang siap beribadah kepada Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Biarlah pada saat ini kita menaikkan ucapan syukur kita hadapan Tuhan, karena Tuhan begitu baik kepada kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur hanya kepada-Mu. Tuhan yang setia, yang selalu menopang.
selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ini doa kami Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, bersyukur, selalu bersyukur kepada Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kau Tuhan yang Ucapan syukur setia, kepadamu Tuhan, yang selalu sanggup melawatkan kami. Ku mau selalu bersyukur, Dengan ucapan syukur kita dapat Tuhan. selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Syukur kepadamu. selalu bersyukur. Kau Bapakku yang Hanya Engkau yang setia Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Bersyukur kepadamu, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Kau yang memelihara kami, Kau yang menguatkan kami. Syukur kepadamu, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kesetiaan-Mu, atas pemeliharaan-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu, sebab Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu kami bersyukur, hanya bagi-Mu kami bermasmur. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kau sungguh baik, Kau yang memelihara kami, Kau yang menguatkan
sungguh Tuhan Engkau Allah yang baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kasih-Mu selalu melingkupi hati kami. Kasih-Mu selalu melingkupi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Pengakuan iman kami. Ini doa kami Tuhan. Kasih-Mu tak akan pernah berakhir. Kasih-Mu tak akan pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Katakan dengan senang hati, takkan habis kasih-Mu bagiku, amin, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya, selamanya Kau ku sembah. Mari kita pakai bersama-sama. Takkan habis kasih-Mu bagiku, amin, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya, selamanya Kau ku sembah. Sekali lagi takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di hidup kami Tuhan, amin, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah. Sekali lagi, selamanya ku sembah. Kau ku sembah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Kami ingin naikkan ucapan syukur kami dapat Engkau Tuhan. Kami ingin tinggikan nama-Mu karena kasih-Mu begitu baik pada kami. Haleluya. Tolongan di depan waktu. Teringat kasih setia-Mu, pertolongan-Mu yang tepat waktu, aku berjalan sendiri, amin. Teringat akan kebaikan-Mu, sediakan segala yang ku perlu, berikan harapan yang baru.
sembah selamanya ku Keringat kasih setiamu Tuhan. Berikan kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu tinggikan selalu hidupku, akan persembahkan bagimu Yesusku. Sungguh Tuhan, kalau kami mengasihi Tuhan, itulah kekuatan kami. Jangan apa ku balas, kebaikanmu, hidupku hanyalah bagimu. Puji namamu ku sembah selamanya, nyanyian namanya bagimu. Namamu tinggikan selalu hidupku, kan persembahkan bagimu Yesusku. Haleluya, berikan sorak-sorai buat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Kasih yang tidak pernah tertunda dalam setiap kehidupan kita, karena Tuhan kita tidak pernah lalai, bahkan Dia selalu setia kalau kita. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Amin. Mari sama-sama kita akan di hadapan Tuhan. Dari hari ke hari
tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidup dari hari ke hari. tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sudah kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sungguh ya Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, tangan-Mu selalu pegang tangan kami. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku, tempat perlindungan kami. Saat badai Menerpa, sungguh kami tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besar
saudaraku. Engkau kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. makasih Tuhan. Saat badai menerpa, Saat kami tak mampu Tuhan, aku tak akan goyah. Kau beri kami kekuatan. Aku tak akan goyah. Saat kau sertaku, Berikan dengan pujian sejauh lagi, sejauh lagi oh, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kau tak terukur Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi Tuhan. dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkau Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. mari bagi berdiri Bapak Ibu Saudara. Sejauh lagi dari bumi, Sejauh lagi dari bumi, itu kasih-Mu Tuhan. begitu besarnya kasih-Mu. Mari penuhi setiap kami. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. mari nyanyikan sejauh lagi dari bumi. Nikmati kasih-Nya. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh lagi dari bumi, Kau mengasihiku Tuhan. begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi Bapak Ibu katakan, sejauh lagi, Sejauh lagi dari bumi, Yesus. begitu besarnya kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu Kami rindu Engkau ya Yesus. menyembah-Mu, Mari ya Roh Kudus penuhi kami. Yesus. Sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. hati kami meluap dengan syukur. Terima kasih Tuhan.
cintaku. Seberapa banyak kita sungguh berkata di hadapan Tuhan bahwa Tuhanlah sukacita kita. Seberapa banyak kita berkata kepada Tuhan saat ini bahwa Dia Tuhan yang layak kita sembah, yang kasih-Nya begitu besar sejauh langit dari bumi, dan kita begitu merindukan kasih Tuhan untuk memenuhi hati kita karena kita datang rindu menyembah Tuhan. Seberapa banyak engkau rindu menyembah Tuhan? Saya ajak kita angkat kedua tangan kita saat ini tinggi-tinggi. Ambil waktu menyembah Tuhan. Angkat tangan kita, kedua tangan kita tinggi-tinggi dan datang menyembah Tuhan. Biarlah gereja Tuhan saat ini dipenuhi, hadirat Tuhan dipenuhi dengan penyembahan kita. Kiaralana masyakaralana mahira baralana Setiap kita yang bisa berkata-kata dalam bahasa roh, mari kita bersama-sama berbahasa roh. Setiap kita yang belum bisa berbahasa roh, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari tinggikan hati yang menyembah, muatan kasih, penuhi hadirat Tuhan dengan penyembahan kita. Terus angkat, menyembah,
kami mengakui kasih-Mu terlalu hebat bagi kami Tuhan. Betapa tingginya, betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa lebarnya kasih-Mu bagi setiap kami. Kami orang-orang yang berdosa, kami orang-orang yang seharusnya dimurkai Tuhan, kami orang-orang yang harusnya binasa. Tetapi Engkau menyayangi setiap kami, Engkau menebus kami, Engkau mengangkat kami jadi anak-anak-Mu. Bahkan Engkau terus memelihara hidup kami, terus sampai seumur hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, pemeliharaanmu sempurna atas kami. Di tengah segala pergumulan, cobaan, tantangan hidup kami tidak berjalan sendiri, sebab ada Tuhan yang bersama dengan kami. Bahkan sampai kedatangan-Mu yang kedua kalinya Tuhan, dan kami boleh menyongsong Engkau di awan-awan, dan selama-lamanya kami bersama-sama dengan Tuhan. Oh, kami tahu betapa hebat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Betapa dahsyat kasih-Mu bagi kami, betapa besar kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara di tengah-tengah kami, Roh Kudus urapi mulut lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami umat-Mu yang akan merenungkan firman-Mu. Biar kami semua boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Urapi kami semua Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara Saudari. Puji Tuhan ya. Ya, dan dari tempat ini saya ingin menyapa setiap kita. Kepada semua kita saya sampaikan Shalom. Shalom. Siapa percaya Tuhan kita besar, Tuhan kita dahsyat, lawatannya dahsyat atas kita. Boleh lambaikan tangan kita sekali lagi. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik, yang termeriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya, selamat datang untuk setiap kita. Selamat menikmati ibadah, keindahan, keintiman bersama dengan Tuhan. Dan mari sama-sama saat ini kita mau menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Ya, nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ya kita bersyukur juga secara khusus ya untuk keluarga besar kita ya, baik Pak Sugeng yang boleh mengalami pemulihan ya dari operasi, dan kita bersyukur tengah-tengah kita juga ada Bu Duma yang boleh hadir bersama-sama dengan kita. Boleh sambut dengan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan terus memelihara, Tuhan terus menuntun umatnya ya. Dan juga untuk Ibu Susan gitu ya, kita bersyukur hari kemarin pada waktu hari Rabu ya sempat kontrol kembali ke dokter, dan operasi retina yang sebelah kiri ya itu dinyatakan baik, semua boleh berjalan dengan baik, menempel juga dengan baik retinanya, dan kita berdoa terus untuk pemulihannya. Tuhan akan menolong supaya baik mata kiri, mata kanan semuanya terus dipulihkan Tuhan. Setuju katakan amin. Amin ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam rangka kemerdekaan ya, dalam rangka kemerdekaan yang kita dalam 1 bulan ini kita membahas Revival for Our Nation. Hari ini tema yang ingin saya bahas, yang ingin saya bagikan kepada kita, saya beri judul, naik dulu satu, oke. Bermakna. Katakan sama-sama bermakna. 1, 2, 3. Bermakna ya, Revival for Our Nation. Mari kita buka Alkitab kita dalam Efesus 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya mungkin tadi minta tolong ya, tim media akan bantu karena ini nggak ada di slide begitu ya. Efesus 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ayat 6. Oke, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan
hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat 7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat 8. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Amin. Oke. Terima kasih tim media. Boleh minta tolong dikembalikan ke slide ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara mengenai tema bermakna ini ya. Saya itu teringat kemarin begitu, itu kami sekeluarga lomba. Wah, siapa yang sempat ikut lomba 17 Agustusan? Boleh angkat tangan. Ada yang ikut 17 Agustusan, entah di sekolah, entah di perumahan masing-masing. Ini nggak ada yang ikut atau nggak ada yang mau angkat tangan karena malu? Menang apa kalah? Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kemarin itu lomba itu di perumahan, tapi bukan di perumahan yang tempat kami tinggal ya. Makanya Sari nggak ikut bersama-sama dengan kita ya. Coba di daerah perumahan tempat tinggal ada Sari, Ekles ikut semua itu. Ini karena yang di yang di rumahnya papa mama saya, karena orang tua saya kan lagi di ini ya di Surabaya ya. Jadi saya mewakili lah ya. Kami sekeluarga mewakili. Wah, itu lomba itu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Dari jam berapa? Dari jam 6:30 pagi sampai jam berapa? Jam 8? Enggak. Sampai jam 9? Enggak. Jam 10? Enggak. Terus sampai jam 12 itu belum selesai dan kami tinggal pulang duluan gitu ya. Sampai jam 12 siang. Wih, lomba itu macam-macam belum selesai, tapi karena kami ada keperluan lain jadi kami harus pamit dulu, pulang dulu. Nah, itu lomba ya, dari namanya makan kerupuk, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, makan kerupuk. Yang dari anak-anak itu kan yang angkatannya Clement, Clarice itu ya. Ayo makan kerupuk 1 2 3, makan kerupuk. Udah makan kerupuk, yang lain sudah habis, Clarice ketinggalan sendiri. Ya, habis-habis kerupuknya. Terus sampai MC-nya bilang, "Ya sudah selesai ya, Nak, sudah selesai." Masih terus dimakan. "Kamu suka kerupuknya?" "Iya, suka kerupuknya." Dimakan terus sampai habis gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, lomba terus begitu ya. Nanti ada lomba makan kerupuk, lomba kipas balon ya, dulu-duluan ya. Kalau yang mau menang bukan cuma ngipasi balonnya, balonnya disundul pakai kipasnya gitu ya, disundul pakai kipasnya. Terus nanti main tepung gitu ya, berbaris-baris, lalu lempar tepung ke belakangnya, tepungan semua gitu ya. Lalu meres air gitu ya, pakai gabus spons begitu ya, pakai spons, bukan gabus, pakai spons ya, banyak-banyakan air. Ada kotak misteri, dalam kotak ada banyak tepung, lalu dalamnya ada uang koin, ada kancing baju gitu ya. Nanti ambil koin sebanyak-banyaknya, cari yang koin, ambil kancing baju sebanyak-banyaknya, ambil gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika tuh lomba ya, kita semua lah ya, kita juga pasti pernah mengalami ikut lomba 17 Agustusan ya. Itu yang kita harapkan apa? Menang gitu ya. Yang dikejar apa? Menang. Kalau bisa juara 1, juara 2, juara 3, pokoknya menang. Gitu kan ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah, tetapi saya ingin katakan ya, berlomba-lomba untuk menang. Ternyata ini bukan tentang lomba 17 Agustusan. Tentang apa? Tentang karena ternyata iya. Ternyata kita bukan hanya di lomba 17 Agustusan, tapi bukankah kita juga di seumur hidup kita, begitu ya, dari kita bayi, lucu banget ya. Ini gambar foto bayi saya, loh, bukan ya. Bukan gambar foto bayi saya ya. Kita terbiasa bukan dengan budaya kita yang selalu mengatakan, "Oh ya, kamu harus berhasil dari bayi. Ya, sudah lomba duluan. Cepat-cepat, oh ini bisa dari kecil bisa jalan duluan." Bahkan ngomong papa mama aja balapan ya, papa mama gitu kan ya, papa duluan mama duluan, cari balapan, menang-menangan. Nanti sudah besar lagi, jalan duluan, berdiri duluan, lalu ngomong duluan, nanti bisa makan duluan, nanti macam-macam gitu ya.
Wah, terus sampai SD, SMP, sampai kita sekarang usia dewasa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Budaya kita itu terlalu sering mengatakan, ayo kamu harus berhasil, kamu harus punya posisi, kamu harus dihargai, kamu harus naik, jangan sampai kamu dianggap gagal gitu ya. Terus berjuang, gitu ya budaya kita. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudari adalah, bagaimana jika ternyata sebagian dari apa yang kita sebut sukses sebetulnya adalah bentuk lain dari penyembahan berhala kita? Ya, kita ingin berhasil ya karena kita kepingin punya kekuasaan. Hati kita memberhalakan kekuasaan, makanya kita ingin berhasil. Kita kepingin sukses supaya kita diterima oleh orang-orang di kanan kiri kita. Kenapa? Karena berhala hati kita memberhalakan penerimaan. Kita kepingin kaya, gitu ya. Karena yang kita berhalakan kontrol, supaya kita bisa mengontrol. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memberhalakan ya yang namanya kita itu punya, kepingin berhasil sukses, punya rumah, punya mobil, punya tabungan yang banyak, punya deposito yang banyak, berlomba-lomba untuk apa? Jangan-jangan karena berhala hati kita adalah kenyamanan, kepingin nyaman. Nah, bagaimana jika ternyata sebagian dari apa yang kita sebut sukses adalah bentuk lain dari penyembahan berhala? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita akan belajar ya firman Tuhan pada hari ini. Kita melihat dulu konteks dari Efesus 6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Kita kalau tanya mungkin tadi ayat yang kita baca ini sebenarnya ngomongin apa sih sebetulnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi kalau kita lihat dari Efesus pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ketiga, itu kita akan melihat bagaimana Tuhan menjelaskan segala berkat rohani itu sudah Allah limpahkan bagi kita. Yaitu Bapa memilih kita, ya, jadi orang-orang pilihannya. Kristus menebus kita. Lalu apa? Diperdamaikan dengan cara apa? Dengan cara dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus dimeteraikan, ya, sehingga kita mengalami perdamaian dengan Allah kita. Lalu itu pasal 1 sampai pasal 3. Lalu Efesus 4 sampai dengan pasal 5, pasal 4 sampai dengan pasal 5, kita melihat bagaimana setelah lalu penulis kitab Efesus ini berkata, surat Efesus ini berkata, oke, kamu sudah terima berkat, sekarang bagaimana supaya kamu hidup sebagai manusia baru? Kamu kan sudah dipilih, kamu sudah ditebus, kamu sudah dimeteraikan, sehingga kamu sudah didamaikan dengan Allah. Ayo sekarang bagaimana kamu mengenakan manusia baru? Bagaimana kamu hidup dalam kepenuhan Roh Kudus? Dan disitulah masuk Efesus 5, ya, itu lalu dari Efesus 5 masuk ke Efesus 6 ayat 5 sampai dengan 9. Jadi kita tahu tadi kata-kata hai hamba-hamba, hai tuan-tuan dalam dunia pekerjaan, ternyata itu dalam rangka kita dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana seharusnya orang-orang orang-orang percaya, orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus itu berdampak dalam dunia kerja. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahkan Efesus 6 kita melihat lalu bagaimana perspektif kita tuh akhirnya diperluas lagi. Ini bukan hanya perkara kepenuhan Roh Kudus dari manusia lama jadi manusia baru, tetapi bagaimana itu semua kehidupan kita itu berlangsung dalam apa? Peperangan rohani. Efesus 6 kita melihat itu kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi ternyata kita bagaimana keberadaan kita di dunia kerja itu bukan hanya persoalan kepenuhan Roh Kudus, tapi itu juga masalah peperangan rohani. Nah, sebab itu mari kita akan melihat lebih dalam Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Bagaimana agar hidup kita ini bermakna, bukan sekedar asal sukses yang ternyata justru menuruti penyembahan berhala kita, tapi bagaimana agar hidup kita itu sukses? Bagaimana agar hidup kita itu sukses dengan cara apa? Bermakna di hadapan Tuhan, dan melaluinya kita bisa jadi berkat bagi negeri kita ini, ya. Bagaimana agar hidup kita bermakna di hadapan Tuhan dan jadi berkat bagi negeri kita ini. Nah, yang pertama ingin saya bagikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah ini ya. Kalau punya Tuhan, jangan cari pencitraan. Katakan sama-sama, 1, 2, 3.
Iya, kalau punya Tuhan jangan cari pencitraan ya. Kita akan melihat khususnya dari ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Di ayat yang kelima dikatakan, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia. Artinya apa? Ternyata di sini ya Paulus ketika memberikan surat ini langsung mengatakan apa? Kamu itu memang hamba, ya posisimu itu tidak tinggi, tidak besar, kamu orang yang mungkin di bawah, begitu ya, kelasnya bahkan mungkin ditekan. Tapi kamu taatilah Tuhanmu yang ada di dunia. Dia ingin berkata makna hidupmu nggak ditentukan oleh posisi sosialmu. Jadi kamu nggak perlu, wahai hamba-hamba, segeralah keluar dari posisimu sebagai hamba dan jadilah Tuhan. Begitu ya. Hai hamba-hamba, segeralah keluar dari posisimu sebagai orang-orang yang di bawah supaya kamu segera naik jadi orang-orang yang di atas. Enggak. Dia justru berkata, taatin aja Tuhanmu yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena Paulus ingin dari awal sudah jelas makna hidupmu itu nggak ditentukan oleh posisi sosialmu. Jadi jangan berpikir, waduh kalau aku jadi hamba, maka aku ini makna hidupnya ini, buangan, kelas yang nggak penting. Enggak sama sekali. Nah kita akan lihat lanjut ayatnya ya. Ayat yang ke-6, dikatakan apa? Tadi ini kan ya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Lalu ayat yang ke-6-nya, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Nah di sini kita melihat akhirnya lalu Paulus membawa lebih lanjut. Ya, dari awal perlu sadar makna hidupmu itu bukan ditentukan oleh status sosialmu, dan sekarang kamu perlu dibalik identitasnya. Dibalik identitasnya apa? Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Bukankah kita sering ya melakukan istilahnya tuh eye service gitu ya. Cuma kalau dilihat orang kita melakukan service yang bagus gitu ya, hanya untuk dilihat orang gitu ya. Masalahnya Paulus bilang ini bukan identitasmu loh, gitu ya. Identitasmu itu apa? Kamu adalah hamba-hamba Kristus. Hamba-hamba Kristus itu apa maksudnya? Maksudnya ya hamba pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu berbicara soal kepemilikan. Jadi Paulus ingin berkata, kamu itu bukan miliknya dunia ini lagi. Kamu itu miliknya Kristus loh. Jadi identitasmu jangan dibangun hanya karena kamu, wah aku nih kok jadi bawahan supaya dilihat orang. Enggak, tapi identitasmu itu karena Kristus, karena kamu punyanya Kristus. Ya. Jadi jangan sampai kita hanya melakukan eye service gitu ya. Karena kita merasa identitas kita milik dunia, enggak. Tapi kita nih hamba-hamba Kristus, kita nih miliknya Kristus. Ya, nah, lalu kemudian apa yang dilanjutkan di ayat yang ke-7. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya sama seperti melayani Tuhan dan bukan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, makna hidup itu bukan tergantung pada mata yang melihat kita, tetapi berdasarkan dari siapa yang kita layani. Kita sering bukan ya orang-orang yang berpikir, oh kalau semakin banyak mata yang melihat aku, maka aku semakin memiliki makna hidup, semakin berarti pelayananku. Saya pernah sharing bukan ya di tempat ini ya. Pada waktu saya kerja, saya juga baru tahu begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nanti kalau keluar ngadepi customer gitu ya, waduh, nasabah gitu ya, baik banget. Iya Bapak, selamat pagi. Ada yang bisa dibantu Pak? Oh enggak Pak, enggak kayak gitu ya. Begitu masuk ke ruangnya back office, masuk ruangan, langsung meso-meso. Aduh Bapak itu, aduh, megel no Pak. Oh, nemen Bapak itu, nemen sudah gitu ya. Keluar dari ruangan ketemu bapaknya. Iya Pak, selamat pagi. Jadi begini Pak. Oh begitu ya Pak ya. Dia balik ke ruangan lagi, dia masuk. Aduh Bapak itu, gitu ya. Wah, keluar manis lagi gitu. Saya sampai, wah bisa gitu ya ternyata ya. Saya seumur-umur juga baru tahu gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, kita terbiasa bukan? Oh melayani, dilihat manusia. Wah itu baru terasa bermakna gitu ya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, enggak.
Hidupmu bermakna bukan berdasarkan mata yang melihat kamu, tapi hidupmu bermakna berdasarkan dari siapa yang kamu layani. Karena sebetulnya yang kita layani itu Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kalau kita melayani itu hubungannya adalah kita, ya, kependudukan kita kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang kepadanya kita sembah, Tuhan yang kita layani, dialah yang memerintahkan kepada kita, dialah yang meminta kita untuk kita itu mau menjadi berkat di marketplace kita, di dunia sosial kita. Dan sebab itu kalau kita melayani yang dalam dunia kerja kita taat itu bukan semata-mata hanya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita, kepada Kristus, Sang Pemilik hidup kita. Dan menariknya di ayat yang ke-8, lalu kita melihat, kamu tahu bahwa setiap orang, bukan hanya orang kaya, orang yang sukses, orang yang berhasil, enggak. Tapi bahkan termasuk hamba, termasuk orang merdeka. Ya, kalau ia berbuat sesuatu yang baik, ia itu akan menerima balasannya dari Tuhan. Ya, ternyata Tuhan melihat pekerjaan yang tidak dilihat oleh manusia. Kadang kita mengerjakan hal-hal yang luar biasa begitu ya. Wah, capek, melelahkan, tapi nggak dihargai. Saya mengerti begitu di dunia kerja. Bahkan memang saya dikasih gitu ya, dikasih petuah lah ya oleh senior saya waktu itu. Mereka bilang gini, bukan mereka, dia bilang seperti ini kepada saya ya. Kamu nanti kalau kerja, pokoknya jangan kayak orang-orang senior yang sudah ada di sini. Loh, kenapa Pak? Saya tanya gitu ya. Mereka tuh kebanyakan itu pakai ilmu kata ya. Ilmu kata gimana Pak? Mereka menekan untuk loncat lebih jauh, lebih tinggi gitu ya. Sehingga biasanya yang jadi bawahan tuh tertekan. Waduh, aku kok ditekan gini sih gitu ya. Biasanya misalnya salah satunya yang pernah saya alami lah ya, misalnya kita lagi enak-enak kerja, lalu atasan kita nih dikasih tugas sama atasannya lagi ya, bikinkan dong dokumentasi dunia kerja, lingkungan kerja untuk kita laporan gitu ya. Oh siap, gitu ya. Dia bilang siap. Begitu dia bilang siap, dia masuk ruangan, dia bilang sama saya, Isai, kenapa Pak? Tolong dong kamu keluar, kamu ini ya foto-foto. Loh, ini kerjaan belum selesai Pak. Ya enggak apa-apa, ditinggal dulu gitu ya. Jadi saya harus kerjanya double gitu kan ya. Kerjanya double. Setelah saya itu balik, ini Pak foto-fotonya lingkungan kerja apa buat laporan gitu. Oh ya terima kasih dah, kamu lanjutkan kerjamu lagi. Terus saya itu dia kasih ke laporan ke atasannya bilang, oh ya kerjamu baik. Nah, alasannya apa? Kamu bisa memanage tim dengan baik. Wah gitu ya. Kadang bisa emosi juga. Ya kita yang kerja, dia yang dapat pujian gitu ya. Emosi juga gitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi firman Tuhan berkata gini loh. Ya dunia kita kerja mungkin masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudari, nggak sama satu dengan yang lain, entah juga di kampus-kampus kita, entah juga di keluarga kita, ada hal-hal baik yang kita kerjakan yang mungkin nggak dilihat oleh orang lain, tapi firman Tuhan berkata, tenang saja, Tuhanmu itu Tuhan yang melihat kok, dan kamu akan menerima balasannya dari Tuhan, begitu ya. Dia melihat kok apa yang kamu kerjakan, bahkan termasuk pelayanan bukan ya. Pelayanan di gereja seringkali yang di atas mimbar terlihat semua, yang di belakang mimbar gitu ya nggak terlihat, nggak dapat apresiasi. Tapi pesan firman Tuhan sebetulnya sama gitu ya. Tenang saja, karena Tuhan melihat kok perbuatan-perbuatan yang nggak dilihat oleh manusia. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dan ya ini juga lanjut ya sharing pada waktu saya di perbankan ini juga menarik. Pada waktu saya bekerja di dunia perbankan, saya menarik itu begini, saya itu sampai akhirnya penasaran ya, apa sih motivasi orang-orang kerja itu apa sih gitu ya. Saya yang menarik itu begini, melihat salah satu contoh ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Ada orang itu yang males-malesan gitu. Males-malesnya dengan cara apa? Dengan cara gini, dia ngobrol sama teman-temannya, bahkan sama saya diajak ngobrol, sama temannya diajak ngobrol, dia ngobrol nggak kerja. Tapi terus tangannya gini, iya, dia angkat telepon, dia petak teleponnya, ya dia tutup lagi.
ya dia nyalakan komputernya mati, dia nyalakan komputernya, ya dia matikan lagi. Lalu dia buka lagi laci, dia buka buku, ya dia tutup bukunya, dia masukkan laci, dia tutup lagi lacinya. Sampai kita tuh yang teman-temannya gini, Pak, ngapain sih dari tadi ini nggak ngapa-ngapain, nggak ada telepon masuk, angkat telepon tutup ya kan, nggak ada yang perlu komputer dinyalakan, dimatikan lagi, nanti nggak perlu buka buku, dibuka laci, ini ngapain Pak dari tadi gitu ya, waduh gitu. Nah, satu sisi ada yang seperti itu ya, bangun pencitraan supaya terlihat sibuk begitu. Tapi saya tertarik, ada orang-orang lain yang memang saya sampai tanya, Pak, kenapa Bapak kok kerja di sini gitu ya? Dia bilang gini, ya karena memang ini panggilanku saya. Wih, dalam banget ya. Biasanya orang ngomong panggilan itu kan kalau jadi hamba Tuhan ya, jadi pendeta panggilan gitu kan. Oh dia enggak, ini panggilanku di bank ini. Oh iya kok bisa Pak? Iya, aku memang melihat ini ya keluargaku semua ini dipanggil sama Tuhan itu jadi perbankan gitu ya. Papaku orang bank, mamaku orang bank, kakakku orang bank, adikku orang, aku juga orang bank. Dan passionnya besar untuk perbankan gitu ya. Dia bilang, wah ini memang panggilan Tuhan gitu ya. Wah keren gitu ya. Oh, keren juga gitu ya. Terus yang satu lagi saya tempat tanya lagi, Pak, kenapa Bapak kok kerja di perbankan ini? Dia bilang gini, iya, karena ya seperti kamu lah ya, kalau kamu jadi pendeta nanti ya, kamu melayani dalam hal kerohanian. Nah, kita bagiannya apa sekarang di perbankan? Kita karena memang kita tuh kepingin melayani masyarakat luas ini dalam hal membantu mengatur keuangan mereka, gitu ya, dalam hal membantu mengelola keuangan mereka, supaya mereka kan nggak stres, nggak kesusahan sendirian. Waduh, uang ini harus bagaimana ditabung, bagaimana uang ini nanti dikirim, bagaimana nanti uang ini diinvestasikan, ya kan, supaya mereka nggak bingung ekspor impor nggak bingung, ya kita yang melayani mereka dalam hal keuangan, begitu. Saya pikir dalam sekali makna hidup Anda dalam bekerja di perbankan ini, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi bukankah sebetulnya seperti itu ya firman Tuhan yang inginkan kepada kita, bahwa di dunia manapun marketplace, kita kemarin bahas 7 gunung ya, minggu lalu kita bahas 7 gunung area kehidupan kita, dan kemarin Komsel ya sempat dibahas juga. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di 7 area gunung manakah kita, manapun kita sedang melayani, kita sedang ditempatkan Tuhan, ayo kita mau maksimal mengerjakan bukan untuk manusia, bukan untuk pencitraan, tapi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, budaya berkata, ya bangun image-mu, build your image, ya. Yang penting kamu terlihat berhasil, cari panggung. Tapi firman Tuhan pada hari ini berkata, build your character, ya. Karaktermu yang dibangun di hadapan Tuhan. Yang penting integritas kita di hadapan Tuhan. Ya, beri yang terbaik, sebab segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya ingat juga ya dengan di sini ada Anes, ya, yang dulu kalau untuk Bapak Ibu Saudara ingat ada Rian juga yang main keyboard dan beberapa teman yang lain. Kalau mereka sudah bergumul gitu ya, habis dari SMA, terus habis dari magang gitu ya, mau kerja mana? Sini sana. Ya kita secara manusia bisa kasih berbagai macam pertimbangan ya. Coba pertimbangkan kerja di sini, coba pertimbangkan kerja situ, coba pertimbangkan kerja ini, kerja itu. Tapi saya yang selalu mengakhirinya, nggak tahu ini teman-teman ini ingat nggak ya, kalau kayak Anda teman-teman, pesan saya terakhir gini. Yang paling penting tapi adalah apa? Kamu doa. Kamu tanya sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau mengutus aku kerja di mana? Tuhan, Engkau mau mengutus aku, ya maksud saya itu begini loh, di marketplace, di bagian mana, bidang apa, bahkan secara spesifik Tuhan mau tunjukkan kemana, tanya sama Tuhan, gitu ya. Karena itu urusan perjalanan spiritualnya masing-masing mereka dengan Tuhan, gitu ya. Bener ya, Nes ya? Ingat nggak, Nes? Jangan sampai lupa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya itulah, ayo ya dimanapun dunia kerja kita, bahkan mungkin kita yang sekarang masih studi, kita bergumul ke depan mau kemana, berdoa dari sekarang begitu ya, dan ya jalani panggilan Tuhan itu dengan sebaik mungkin yang kita bisa ya. Nah, bahkan mungkin kita berkata, oh, tapi sekarang kan posisiku aku sudah pensiun dan lain sebagainya. Ingat ada 7 gunung, dan kemarin di Komsel itu juga sempat dibahas banyak ya, bahwa dari 7 gunung itu bidang kehidupan yang paling basic yang harus kita kerjakan adalah apa? Keluarga kita dulu. Ya, dari keluarga kita, ayo kita kerjakan yang terbaik ya di hadapan Tuhan
Sebab segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang pertama ya, sehingga hidup kita bisa bermakna, dan dalam hidup kita yang bermakna itu kita jadi berkat bagi negeri kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana agar hidup kita ini bisa bermakna dalam dunia kerja khususnya? Oke ya, bukan saja kalau punya Tuhan jangan cari pencitraan, tapi yang kedua juga ini ya, kalau punya kuasa jangan jadi Tuhan. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Kalau punya kuasa jangan jadi Tuhan. Ya, mari kita lihat ya di Efesus 6 ayat yang ke-9 ya. Kalau punya kuasa jangan jadi Tuhan ya. Nah, di sini dikatakan ini ya, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Nah, ini sekarang menarik karena firman Tuhan berbicara kepada tuan-tuan, kepada kita yang mungkin kita punya kuasa otoritas ya terhadap orang-orang yang mungkin ada di bawah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dikatakan perbuatlah demikian juga, bahkan jauhkan ancaman. Ya. Ini menarik ya untuk coach yang basket ini, banyak ancamannya diberikan enggak ya? Saya kok jadi teringat ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Nah, jauhkanlah ancaman gitu ya. Kenapa? Ini berlaku untuk semua ya, bukan hanya coach basket aja, nanti semua noleh ke coach basket ya. Jangan ya Bapak Ibu Saudara, tapi kita semua yang punya orang-orang yang ada di bawah kita, orang-orang yang bisa kita handle. Kenapa? Karena ini loh menarik. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu. Lihat, menarik nggak? Kenapa sih kok firman Tuhan tidak berkata saja, ya karena kita semua punya Tuhan, atau karena Tuhanmu? Enggak. Tapi karena Tuhan mereka dan Tuhan kamu. Maksudnya apa? Ternyata yang namanya kuasa itu nggak pernah absolut. Baik mau yang hamba, baik mau yang tuan, sama-sama punya Tuhan. Punya kekuasaan di atas langit, masih ada langit. Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Ini menarik ya. Saya dulu ingat, ini saya pernah sharingkan ya. Ini tiba-tiba karena teringat saja ya. Pada waktu itu saya masih magang di awal kerja gitu ya. Lalu saya bilang, oke, pulang kerja kan jam 5. Saya mau berangkat ibadah. Kalau Rebo ibadah doa jam 7 malam. Waktu itu hari Jumat ada ibadah pendalaman Alkitab jam 6 gitu ya. Terus saya bilang, saya mau pulang gitu. Sama mereka nggak boleh, sama bos-bosnya. Ya nggak boleh gitu. Dia bilang malah, jangan kantor suruh menyesuaikan jam gereja. Gereja yang harus menyesuaikan kantor. Kok kayak gitu ya. Padahal kan jam kerjanya kan jam 5 sudah selesai. Saya kan itu jam 6 PA, jam pendalaman Alkitab, jam 7 yang ibadah doa, ya kan. Terus minggu depannya saya nggak pulang, gitu kan. Terus mereka bilang, loh sana nggak pulang, katanya mau ke gereja. Enggak Pak, terus nggak pulang. Enggak, kenapa? Nggak apa-apa Pak, di atas langit kan masih ada langit. Gitu mereka ketakutan gitu ya. Oh yaudah, pulang sana, ayo pulang sekarang. Sudah jam pulang ya, daripada aneh-aneh nanti ya. Di atas langit masih ada langit. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi buat kita semua ini peringatan ya bahwa kuasa itu nggak pernah absolut begitu ya. Jadi di atas kita, meskipun kita sebagai tuan, itu tetap kita harus sadar bahwa di atas kita itu masih ada Tuhan. Ya, dan bahkan bukan saja kuasa itu tidak pernah absolut, tetapi bahkan orang yang punya kuasa itu tetap berada di bawah penghakiman Tuhan. Ya, dikatakan dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka, jauhkanlah ancaman, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan Ia tidak memandang muka. Ya, Dia nggak memandang muka. Nah, jadi kita perlu hati-hati dalam hidup kita, dalam memperlakukan orang lain supaya kita sadar betul karena kita itu di bawah penghakiman Tuhan. Dia nggak memandang muka. Kalau mungkin di dunia, wah aku lebih besar pengaruhnya daripada orang lain. Tapi sebetulnya di hadapan Tuhan semuanya sama. Jadi jangan bersikap semena-mena. Lalu kita berkata mungkin, wah tapi posisiku ini bukan sebagai atasan kok, posisiku ini sebagai bawahan kok. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara-saudari,
Sebetulnya siapa yang disebut dengan leader? Saya mau tanya ya, kapan seorang satpam bisa jadi pemimpin bagi bosnya? Kapan? Kapan seorang satpam bisa jadi pemimpin bagi bosnya? Satu, misalnya saat ngatur parkir, ya kan? Bosnya mau nggak mau nurut kan? Ya Pak, lurus Pak, ya kanan Pak, kurang kiri, Pak maju dikit, mundur ke kiri dikit Pak, terus, hup, begitu kan? Mau nggak mau dia nurut, begitu kan ya? Ya, namanya satpamnya jadi ini ya, pemimpin dari bosnya ya pada waktu itu ya. Kapan lagi? Kalau ada bencana, ada gempa, kebakaran itu. Pak, sana kebakaran Pak, larinya lewat sini. Lalu bosnya ngomong, enggak, aku nggak mau lewat sini, aku tetap mau lewat sana ya. Kebakaran Bapak Ibu Saudara ya, tetap kebakaran gitu kan. Ya, dia akan ngomong ya, oh iya, siap ya. Dia akan lewat jalan lain gitu ya, nggak lewat yang sebelah sana yang kebakaran. Dan pada saat itu satpamnya jadi bos, dan satpamnya jadi pemimpin dari bosnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi di sini kita ngerti, ternyata yang namanya pemimpin nggak hanya berbicara soal posisi. Lebih luas lagi yang namanya pemimpin itu bicara soal apa? Pengaruh. Pengaruh ya. Kita yang posisi bawahan pun kalau kita bisa mempengaruhi atasan kita, memberikan pengaruh, ya mereka ngikut maunya kita apa gitu kan ya. Di atasan kita ngomong lebih baik belinya jangan beli di situ, mahal belinya di sini. Namanya bosnya juga, oh iya ya aku nggak mau rugi, yang ngikut gitu, yang ngikut bawahnya gitu ya. Wah belinya beli di sana nggak beli di situ gitu kan. Nah dalam rangka ini semua sehingga kita melihat yang lebih luas lagi. Artinya, sekalipun kita jadi bawahan dan kita mungkin bisa memberikan banyak pengaruh bagi atasan kita, please tolong gitu ya, jangan semena-mena juga gitu ya. Lalu bosnya disesat-sesatkan ya kan, ditipu gitu ya. Atasannya wah main curang dan lain sebagainya ya. Kita sebagai anak Tuhan nggak seperti itu, begitu ya. Karena kita tahu, sekalipun kita mungkin, bos kita ini gampang kita bodoh-bodohi, gampang kita akali, ya ngikut aja mauku apa ya dia ngikut aja ngomonganku gitu ya. Tapi ingat, dia punya Tuhan, kita juga punya Tuhan, dan Tuhan nggak memandang muka, begitu ya. Kita tetap sama-sama di bawah penghakiman Tuhan. Sebab itu, hiduplah dengan benar, bekerjalah dengan benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, ini kalau bicara soal 7 gunung, lanjut ya dari minggu lalu 7 gunung, kemarin Komsel bahas 7 gunung, saya juga sudah sempat bahas begitu ya, bahwa kalau 7 gunung ini salah satu yang mungkin mencolok kalau di dalam saya, salah satunya adalah agama tentunya ya, berbicara soal agama ya. Nah, saya itu pernah punya pengalaman sekarang ini, waduh hamba Tuhan ya, tapi merasa mentalnya jadi kayak bos, pendeta, mentalnya jadi kayak bos. Kemarin kita juga sempat bahas di Komsel ya. Waduh, kenapa ya kok sekarang ini jadi kayak tidak ada perbedaan antara gereja dengan pemerintahan. Mainnya sama-sama bisa main politik kotor, dan politiknya jahat banget kotornya itu. Ya, wah, tapi ini orang ya, kalau pendeta yang sekarang mungkin dia akan berpikir, kalau dulu kayaknya mungkin marah-marah ya, marah-marah semua takut dengan ancaman. Wah, zaman sekarang lebih pintar, mainnya main lembut. Orang ngomongnya apa? NPD, NPD. Orangnya mainnya lembut gitu, halus gitu. Wah, tapi sangat narsistik ya, semua mengarah ke dia, semua harus. Lalu dia berpikir, oh orang lain akan ngomong. Dia mikir nih ya, jadi ceritanya saya bikin dia lagi mikir, wah dengan begini orang lain akan berpikir, wah dia ini pemimpin yang hebat ya, dia mikir-mikir sendiri, padahal orang lain juga nggak ada yang mikir dia hebat dengan cara kayak gitu, emosi juga ngerasainnya gitu ya, tapi dia mikir, wah orang lain akan mikir, wah dia ini pemimpin yang hebat ya, waduh dia nggak masang tampang marah, tapi orang kalau mau datang sama dia, ini ya, mereka bilang, waduh kami ini diem bukan karena apa ya, karena kami ini takut. Kalau urusan sama orang tuh, takutlah sama dia nanti dibolak-balik, ya sama dia nanti dipermainkan, sama dia nanti politiknya tuh jahat banget, dijebak. Tuh kami takut lah gitu ya. Waduh kami diem nih ada yang apa? Karena kami males. Sudahlah urusan sama orang itu lagi, aduh males gitu ya. Kalau kami diem karena nggak peduli, sudahlah terserahlah. Dia mau apa sekarepmu ya gitu ya, urusanmu gitu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari,
Tapi saya juga bersyukur bahwa di gereja Tuhan ini gak hanya pemimpin seperti itu yang ada juga banyak sosok hamba Tuhan yang saya lihat. Dia memang benar-benar begitu humble, dia benar-benar begitu membaur dengan jemaatnya. Sampai orangnya bilang, dia bisa dengan terbuka datang dan bilang, "Pastor, saya salah, Pastor." Atau, "Pastor, saya nggak tahu ya, Pastor, ini harus kayak gimana." Ada yang bilang, "Waduh, Pastor, saya ini butuh bantuan loh, Pastor." Ada yang bilang, "Pastor, saya kepingin belajar dari Pastor," dan lain sebagainya. Saya kepingin belajar tentang ini, bisa nggak tolong, dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar menginspirasi saya yang, ya semoga gitu ya, kita semua yang di tempat ini juga bisa melihat pribadi saya juga ya ada di posisi yang bisa dirangkul dengan baik, membaur dengan baik, begitu. Itu menjadi harapan dari saya pribadi juga, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Dan saya bersyukur begitu bahwa sebelum mengembalakan gereja ini saya juga sempat gitu ya jadi salah satu pembina di sebuah persekutuan pemuda begitu ya waktu itu. Ya bersyukur gitu waktu saya pamitan, oke ya saya ini mau merintis gereja baru gitu ya kan, pamit ya gitu kan. Kok puji Tuhan mereka tuh bisa WA pribadi gitu lalu bilang, "Wah, thank you ya Ko Isai, orangnya supel lah, orangnya selalu nanyain keberadaan kami lah, orangnya care, baik dan lain sebagainya." Cuma saya tuh berharap, ya terima kasih untuk semuanya itu saya doakan ya supaya saya pun juga tetap menjadi orang yang humble, bukan orang yang pencitraan semua itu gitu ya. Dalam penggembalaan selanjutnya pun juga tetap bisa memberi yang terbaik gitu ya. Dan ya kemarin saya juga sempat bahas di Komsel. Saya bersyukur loh Bapak Ibu Saudara-saudari, kemarin ada Komsel di hari Sabtu akhirnya jalan lagi setelah sekian lama tertunda begitu ya. Bagi teman-teman yang belum datang Komsel, yuk ya. Kapan waktunya? Gitu ya, sekalian promosi ya. Setiap hari Sabtu sekarang ya, bukan hari Rabu lagi. Nggak benturan dengan jadwal kerja lagi di hari Rabu gitu ya. Capek udah kerja, besok masih harus kerja lagi, istirahat enggak. Sekarang kita hari Sabtu kita buat pukul 4:30 kita datang, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu, makan snack dulu gitu ya. Jam 5 kita mulai menara doa, 5:30 kita mulai Komsel. 6:30 latihan musik. Nah, jadi sekalian gitu ya, datang udah sekalian sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui begitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Dan ya, kemarin di Komsel itu saya juga bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudari. Kenapa? Memang saya sempat share gitu ya. Mungkin tim media boleh tolong nggak bantu ditampilkan yang ini tim media. Yang GB Gideon yang layar awal biasanya ibadah itu. Layar ibadah awal itu biasanya yang logonya GB Gideon itu. Nah, boleh tolong bantu gak? Oke ya, ini kalau Bapak Ibu Saudari sadar ya, ada kata kamu tidak sendirinya iya. Lalu kita tambahkan ini doa pujian penyembahan setiap ada teks gospel center, keangkatan komunitas. Mungkin Bapak Ibu Saudari kalau sadar dulu kan tidak ada ini loh, tiba-tiba ini muncul loh ya mungkin beberapa bulan terakhir ini ya, tiba-tiba muncul ini. Kenapa gitu? Nah, kemarin saya sempat sharing ke Komsel itu ya. Karena kita bersyukur, kenapa? Karena dari jemaat kita yang memang pernah datang, beribadah, berjemaat di sini. Waktu saya suka sama sama Anes, kita sempat tanya mengevaluasi kembali apa sih orang-orang yang pernah komen terhadap gereja GBI Gideon, dan itu jadi kekuatan kita, dan itu kita bisa tuliskan supaya setiap orang yang ini kan di flyer juga ada ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Jadi orang yang lihat GBI Gideon langsung ngerti arahnya ke sini gitu kan ya. Nah itu saya dan Anes melihat, oh iya dulu banyak yang ngechat, banyak yang kasih komen dari kita di Hotel Tidar sebelum pindah ke sini. Wah, kalau di GBI Gideon doa pujian penyembahannya kuat. Sampai ada yang bilang, wah tiap kali aku ke gereja ini mesti penyembahannya bikin nangis gitu ya. Waduh, rasanya dalam banget gitu. Lalu ada ini kawan komunitas. Wah, ini juga banyak ya yang ngasih komen ya. Wah, orangnya ramah-ramah, orangnya tuh saling support, orangnya ini ya. Ya saya bersyukur memang ya bahwa selama berjalan di GBI Gideon ini
mungkin hampir minim konflik gitu ya, minim saran-saran kritik-kritik yang pedas begitu ya, yang saling menjatuhkan itu. Saya bersyukur sekali bahwa kok rasanya kok minim sih selama ini ya, kita ada yang kasih masukan, ya terang-terangan kasih masukan begitu ya. Dan lalu ini ada yang banyak juga yang komen ini setiap ada teks, lu kenapa kok GBI Gideon, bagaimana kesannya? Wah, karena pengajarannya kuat, karena pengajarannya lurus ya. Bahkan dari antara kita ada yang komen, waduh, bisa menggali teks secara dalam, yang bahkan mungkin teks-teks itu sering dikotbahkan di tempat lain, tapi nggak sedalam yang kayak di GBI Gideon. Wah, itu buat saya bersyukur sekali gitu ya, karena ini semua anugerah Tuhan. Bahkan Gospel Center, wah ini ya, ini jadi penekan utama juga. Nah, ada yang sampai bilang, waduh, kalau di GBI Gideon tuh bisa ya menemukan Gospel Center ini begitu ya. Dan kita berharap gereja-gereja di Malang, ada kan sering Malang City Gathering itu, kita berharap gereja-gereja di Malang kita makin banyak, yuk bergandengan tangan supaya kita makin ke Gospel Center begitu ya. Bagaimana hati kita semua dikalibrasi oleh Injil Kristus. Oke, nah tolong kembali ke slide lagi tim media. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan ini saya mengucap syukur ya bahwa inilah yang disampaikan oleh kita. Dan saya kemarin juga ngomong di Komsel, saya berharap untuk ayo jemaat GBI Gideon biar ini terus yang terus dikumandangkan, jangan yang lain-lain. Oh, cuma gara-gara pendetanya lucu, oh pendetanya sakti, oh gedung gerejanya terus tambah gede, oh itu nanti terus banyak artis, oh itu macam-macam yang lain. Enggak, kita nggak ke situ gitu ya. Kita arahnya kita memang yuk yang sehat. Ini alur pemuritan, kita mau mengarah yang sehat gitu ya. Satu, Komsel, ayo ya Bapak Ibu Saudara-saudari datang. Nah, yang kedua, kita juga ingin menggalakkan lagi yuk namanya kelas pemuritan ya. Materinya sebetulnya sudah ada, dan ini saya sudah sempat share pada waktu kita retret gitu ya, dan ya kita tahu saudara Anes bahkan dibaptis gitu ya di tengah retret karena mendengar firman itu. Teman-teman yang mau baptis ya, ada Feby, ada Ricky dan Feby juga mesti ngikuti materi-materi kelas pemuritan itu juga, cuma kan memang baru 5 ya. Waktu retret kemarin juga baru 5, sebetulnya ada sampai 11 kelas gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya kepingin ayo kita ini mau di-share gitu ya, supaya kita kuat imannya, supaya kita mengenal iman kita gitu ya. Dan banyak dari kita yang mungkin kita dari Hotel Tidar yang lalu sampai sekarang kita ikut pindah ke tempat ini belum ikut gitu ya kelas-kelasnya itu. Nah, kita kan kemarin sempat ngobrol pada waktu Komsel, kita berpikir, kita ingin rindu, yuk kita mulai, kita buka kelas Komsel kapan? Kita akan adakan di hari Minggu setelah ibadah raya kan sampai setengah 12. Nah, ya ngobrol-ngobrol lah, nanti kita jam 12 per 4 gitu ya, kita mulai kelas pemuritannya sampai jam 1 gitu ya, sampai jam 1 selesai, kita bisa ringkes hall semua, setengah 2 kita harus beres semua dari hall ini gitu kan ya. Nah, yuk sempatkan, kita akan juga absensi untuk itu supaya kita bisa memonitor untuk kita sama-sama bertumbuh kerohanian kita. Dan ya mungkin nggak langsung tiap minggu karena kemarin sempat ada masukan, iya kalau langsung terus ya ingat tapi berapa lama lupa gitu ya, karena belum benar-benar tertanam. Jadi kita akan coba, ayo kita coba sebulan 2 kali pertemuan gitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya, sebulan 2 kali pertemuan. Jadi artinya mungkin ada, lalu libur kita akan coba atur supaya waktu ada pembicara tamu, kita nggak ada akan kelas pemuritannya, nanti waktu saya khotbah, jadi selesai kita bisa lebih leluasa ya, kita adakan kelas pemuritan, kita bisa saling belajar firman Tuhan lebih dalam, selesai kelas pemuritan bisa ada sesi tanya jawab gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya alur pemuritannya jelas, dari kita ibadah raya, masuk kita ke persekutuan, ke dalam Komsel, kita masuk lagi lalu dalam kelas-kelas pemuritan, ya kelas-kelas pengajaran firman Tuhan, lalu kita masuk ke pelayanan kita, sampai kita pengutusan, untuk kita boleh menginjil, memenangkan banyak jiwa, dan alur pemuritannya bisa baik, kita memutar lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, itu yang saya harapkan begitu ya. Kita rindukan sama-sama, yuk kita mau maju sama-sama dalam hal ini. Dan itu
baru dalam area gereja, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, dalam area gereja. Tapi saya yakin kita semua, kita juga sebenarnya kan juga leader, kita juga pemimpin di bidang 7 bidang tadi itu. Entah yang paling kecil dalam bidang keluarga kita, mungkin kita memimpin anak-anak kita, mungkin kita sebagai pemimpin ya, entah di sekolahan kita, entah di kampus kita, entah di pekerjaan kita, dimanapun sekarang kita berada, di keluarga kita ya, atau bahkan mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita yang mereka memang banyak mengharap kepemimpinan kita begitu ya, untuk mempengaruhi hidup mereka. Nah, di area manapun Tuhan percayakan, ayo kita mengerjakannya secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan ya. Oke, tim media minta tolong bantu, ini belum bisa nge-next. Oke, udah next kan aja. Oke ya. Nah, memang budaya kita kan berkata ya power means control. Yang namanya power itu kekuasaan itu ya berarti kita harus melakukan kontrol ya. Saya berkuasa jadi saya berhak, bawahan harus membuat saya sukses, manfaatkan saja bawahan itu. Tapi firman Tuhan berkata enggak ya. Yang namanya power itu berarti apa? Responsibility. Yang namanya power itu berarti tanggung jawab. Ya, semakin kita punya kuasa, semakin kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, menggunakan posisi bukan untuk memanfaatkan mereka, bukan untuk memanfaatkan orang lain, tapi kita punya posisi justru untuk membuat orang lain itu semakin bertumbuh dalam kehidupan mereka, dalam panggilan mereka, untuk mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan boleh makin jadi berkat bagi negeri ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, kalau punya kuasa jangan jadi Tuhan ya, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Dan ya, ini terakhir ya, kita akan melihat gospel connection-nya. Bapak Ibu Saudara-saudari, gospel connection-nya adalah masalah kita sekarang ternyata bukan kita tuh nggak tahu firman Tuhan. Kita tahu kok Efesus 6 ayat 5 sampai dengan 9 ini. Tapi kan itu masalahnya berbenturan dengan hati kita. Berbenturan dengan hati kita yang kepingin kuasa. Maka kita itu yang mengancam orang lain untuk tunduk di bawah kita. Hati kita menginginkan kontrol, maka pencitraan itu penting buat kita agar kita bisa nyetir orang lain. Semua schedule kita, plan kita berjalan dengan baik. Hati kita itu dikuasai oleh apa? Penerimaan. Kita butuh penerimaan sebagai berhala hati kita. Maka kita tuh kepengennya menyenangkan hati orang. Tujuannya apa? Supaya orang seneng sama kita. Begitu orang tuh nggak bisa seneng ya kalau kita misalnya dalam kondisi yang sakit, kita dalam kondisi yang nggak bisa menyenangkan orang lain lagi, sehingga orang lain nggak terlalu aktif memperlihatkan kepedulian mereka terhadap kita. Waduh, langsung rasanya down sekali. Begitu rasanya tertolak sekali, langsung lemes gitu ya. Wah, hati kita, berhala hati kita adalah kenyamanan, menginginkan kenyamanan. Maka kita mengusahakan segala sesuatu supaya kita nggak hidup dalam ketakutan lagi. Diatur semua supaya ya hidupku nyaman, aman, tenang, tentram. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah kondisi yang seperti itu, ketika kita khawatir untuk kita tuh taat pada kehendak Allah, aduhlah takutlah kalau gitu, kita takutlah, khawatir kehendak Allah ya, masa suruh beri yang terbaik gitu ya. Tapi kita perlu tahu, Kristus itu telah membuktikan kok. Dia taat sampai mati di kayu salib. Bahkan kini dia akhirnya apa? Memiliki nama di atas segala nama. Sehingga segala lutut bertelut, segala lidah mengaku, mulai dari masa yang lalu sampai nanti masa depan. Semua lutut mau tidak mau akan bertelut. Semua lidah mau tidak mau akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Sehingga kita punya Allah yang dapat kita percaya. Jadi artinya apa? Ya sudah, kita lakukan yang terbaik dalam dunia kerja kita. Karena kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mempersembahkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ketika dosa itu membuat kita jadi hamba iblis, sehingga kita jadi terus haus akan pencitraan supaya kita diakui, diterima oleh dunia ini, penebusan dan kebangkitan Kristus justru mengubah status kita jadi hamba Kristus. Sehingga kita tuh bukan miliknya iblis, tapi kita miliknya Kristus. Karya Kristus begitu dahsyat atas hidup kita. Ketika orang karena merasa berkuasa itu jadi bersikap semena-mena atas hidup kita
Kita tahu Kristus melalui kenaikannya justru dia menunjukkan pemerintahannya yang tidak terbatas. Dan bahkan kedatangannya yang kedua kali menunjukkan bahwa pemerintahnya itu tidak akan berkesudahan. Ya, jadi begitu ketika dia naik, dia menunjukkan pemerintahannya dia tidak terbatas, tapi sampai nanti dia datang kali yang kedua, itu akan menunjukkan bahwa pemerintahnya tidak berkesudahan. Sehingga kita tahu, ya di atas orang yang semena-mena dalam hidup kita masih ada Tuhan Yesus Kristus yang memegang kendali atas semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari, sebab itu hidup kita bermakna bukan karena mencari pencitraan, tetapi ya karena kita milik Kristus. Kita mengerjakan yang terbaik, melayani Tuhan, dan Dia melihat hati kita. Ya, dan hidup kita bermakna bukan karena kita tuh bisa menindas, bisa memperalat orang lain, enggak. Tapi karena di hadapan Tuhan kita semua adalah orang-orang yang dibuat berharga oleh anugerah-Nya. Sebab itu mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga kita pun memiliki hidup yang bermakna di hadapan Tuhan. Saya undang pemusik pemuji boleh maju. Ada satu pujian Bapak Ibu saudara-saudari yang memberkati saya. Lagu ini sebenarnya lagu lama. Mungkin boleh ditampilkan sedikit liriknya di media ya. Ini lagu lama yang bagi saya juga tidak terlalu familiar gitu sebetulnya. Untuk saya, maksudnya bukan biasa saya sering nyanyikan. Tapi pujian ini sangat memberkati sekali Bapak Ibu saudara-saudari. Lihat ya kalimatnya ya. Pernah ku merasa menginginkan semua, terus segala yang ada di dalam dunia, terus ya. Namun masih saja tak cukup bagiku, ya kan? Tanpa kau di sana penuhi hati ini. Ternyata ada loh masa kita tuh kepingin semua. Tapi semua tuh tidak akan utuh sampai Tuhan Yesus itu yang memenuhi hati ini. Lihat refnya, ini menarik refnya ya. Yuk, lanjut, minta tolong media. Refnya. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Terus, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Ada masa di mana Kristus akhirnya mengisi kesunyian hidup kita. Dan ini, Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Inilah dia. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Yang menunjukkan apa? Arti hidup kita dipenuhi. Hidup kita jadi bermakna, dipenuhi. Hanya ketika apa? Ketika kita boleh mengalami perjumpaan yang indah dengan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu pada saat ini saya rindu kita ambil waktu bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah dunia pekerjaan kita, di tengah-tengah dimanapun lah, entah kita ada di keluarga kita, entah kita ada di studi kita, entah kita ada di tempat kerja kita, mungkin menjengkelkan, mungkin menekan, mungkin bikin kita stres. Tapi yuk mari kita saat ini mau ambil waktu bersama dengan Tuhan, untuk Tuhan benar-benar memenuhi hati kita, sehingga kita nggak sibuk cari pencitraan, karena harga diri kita seutuhnya ada di dalam Tuhan dan kita milik Kristus. Kita nggak sibuk menekan orang, memanfaatkan orang, tapi kita sibuk justru membuat orang lain bertumbuh melalui keberadaan kita. Dan saat ini biarlah hati kita dipenuhi oleh Injil Kristus, dipenuhi oleh kasih Kristus, dan sekali lagi kita boleh mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja cukup
kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Aku merasa menginginkan segala yang ada di dalam dunia. Ini pengakuan kami Tuhan, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana penuhi hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang penting. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa mengisi kesunyian hidupku. Oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Biarlah saat ini kami sungguh menyadari bahwa Engkau bagian yang terindah dalam hidup kami, Bapa. Tuhan Yesus Kristus yang mau datang mengisi kesunyian hati kami. Bahkan Kau yang menopang kami, Engkau yang membuat hidup kami menjadi berarti. Sehingga sungguh Tuhan, di tengah-tengah dunia kerja kami, di marketplace kami yang mungkin kami banyak tekanan, mungkin berat, mungkin penuh tantangan, pergumulan, Tuhan, mungkin kami bahkan tidak cocok dengan tempat kami, tidak cocok dengan dunia kerja kami, tidak cocok dengan marketplace kami di mana kami saat ini berada. Tuhan, biarlah kami bukan mencari pengakuan pencitraan dari manusia, tetapi kami memberi yang terbaik semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena Engkau yang menjadikan kami milik Kristus, Engkau yang menjadikan kami milik-Mu, dan kami ingin memberi yang terbaik hanya bagi Engkau. Bahkan ketika kami mungkin saat ini memiliki posisi di mana kami bisa memberikan pengaruh bagi orang-orang lain yang ada di dalam marketplace kami masing-masing, biarlah kami tidak memanfaatkan itu untuk semena-mena mengangkat nama besar kami sendiri, tapi kami boleh, Tuhan, melakukan yang terbaik supaya melalui keberadaan kami orang lain juga boleh mengalami pertumbuhan, orang lain bahkan boleh mengenal Tuhan, bahkan orang lain boleh diselamatkan
diselamatkan, dan mereka boleh mengalami kasih Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh menjadi umat-Mu yang jadi berkat dimanapun kami berada, di marketplace dimanapun kami berada. Tuhan tolong kami. Dan saat ini ketika kami juga memberikan persembahan kami, sucikan, kuduskan setiap tangan-tangan kami yang memberikannya. Biarlah ini menjadi Tuhan wakil hidup kami, bahwa kami mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, bahwa kami mempercayakan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita diberkati oleh firman Tuhan, dan siapa yang terbaik bagi Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Allah Tuhan. Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang ajaib, yang anugerahnya selalu nyata dalam kehidupan kita. Sungguh ajaib kuasanya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku, ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku, ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesus, Engkau ajaib. Haleluya, haleluya, ku puji namanya. Mari jemaat Tuhan, lebih keras buat Tuhan kita. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Haleluya, ajaib, sungguh Engkau ajaib Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang betapa heran, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang. Sekali lagi, betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Siapa yang diberkati melalui ibadah ini, boleh lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama sekarang kita tengadakan kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, pulanglah, jadilah berkat manapun kita berada, jadilah terang dan garam manapun Tuhan mengutus kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan setiap kita sudah menerima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.